warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Ibu, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Berkat doa kita bersama, kita dalam kondisi baik. Semoga Bu Yati juga dalam kondisi sehat dan selalu fit dalam melaksanakan tugas. Amin. Amin. Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Insya Allah hari ini saya semangat. Amin. Mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktu Ibu, kesibukan Ibu berkenaan dengan tugas saya di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 di tugas demonstrasi kontekstual 3.1. Kami diminta untuk mewawancarai pimpinan kepala sekolah kami. Baik Ibu, yang pertama mungkin selama ini kan Ibu selama menjadi kepala sekolah sudah puluhan tahun ya Bu. Tentunya sudah matang, sudah pengalaman mengambil keputusan, ada yang sesuai aturan dan mungkin tidak sesuai aturan, tapi itu berdasarkan kebijakan. Nah, di sini kami diminta untuk sedikit menggali atau mewawancarai bagaimana pengalaman Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Oke. Terima kasih. Akan saya jawab sebisa saya, semampu saya dengan persepsi dan cara berpikir saya. Jika nanti itu ada baiknya, mohon nanti dijadikan referensi. Tapi kalau ada hal yang kurangnya, nanti mohon Bu Yati untuk bisa mencari referensi yang lebih bagus lagi dari jawaban itu. Jadi begini, di dalam pengambilan keputusan kita dihadapkan oleh dua hal, yaitu dilema etika dengan bujukan moral. Nah, untuk dilema etika itu kita dihadapkan oleh pengambilan keputusan di mana dua hal itu sama-sama benar tetapi bertentangan. Sedangkan di dalam bujukan moral itu akan lebih mudah karena di situ hanya berhadapan yang satu benar dan yang satu salah. Tapi walaupun demikian, di dalam penyelesaian dilema etika itu kita sangat perlu pertimbangan, yaitu mengacu pada 3 prinsip, yaitu nomor 1 berbasis pada peraturannya, seperti apa bunyi peraturannya. Yang kedua, rasa keadilan. Di situ juga terkait dengan bagaimana kita mengambil kesadaran dari yang akan kita putuskan atau kita adili. Yang ketiga adalah berbasis dengan hasil akhir. Itu tetap kita jadikan pertimbangan untuk tidak berefek pada dampak yang kurang baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Itu Bu Yati. Ya, selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan nih, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Itu berarti kalau sama-sama benar berarti kita lebih mengacu ke dilema etika ya, permasalahan yang bermuatan dilema etika. Nomor 1, kita harus pegang teguh aturan atau ketentuan yang berlaku. Itu adalah pertimbangan pertama. Tapi tetap tidak meninggalkan rasa keadilan. Rasa keadilan ini kalau kita bisa membawa dengan baik, itu nanti akan menyadarkan kepada pihak yang merasa kita adil itu tidak perlu kita paksa, tetapi mereka akan menyadari diri lebih baik jika rasa keadilan ini bisa menyentuh hati mereka. Itu juga perlu. Jadi nomor 1 peraturan, berikutnya tetap mempertimbangkan rasa keadilan. Itu Mbak Yati. Masih ada lagi?
Oke Bu, mohon maaf ini agak panjang. Yang selanjutnya Bu, langkah-langkah prosedur atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah yang intinya sempurna dari awal sampai akhirnya itu sempurna, itu tergantung dari kebijakan juga. Tetapi kita untuk mengambil keputusan itu sudah dituntun oleh 9 langkah cara mengambil keputusan, Mbak Yati. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, apalagi kalau itu masalah dilema etika. Itu kita yang pertama harus pertimbangkan seberapa jauhnya dari nilai pertentangan itu sendiri dalam hal yang dua-duanya benar. Itu tidak mudah. Itu jadi nomor 1, mengidentifikasi masalahnya itu. Yang kedua, kita melibatkan orang yang berkompeten. Kalau di sini bermasalah dengan keputusan pengambilan keputusan terkait dengan tugas guru tentunya atau pembelajaran, tentunya adalah melibatkan guru. Lalu pihak yang berkompeten itu untuk mendukung langkah yang ketiga, yaitu kita mendapatkan fakta. Jadi fakta itu kita kumpulkan, kita dapatkan dari sumber langsung. Yang di sini misalnya permasalahan itu terkait dengan guru, berarti melibatkan guru. Kalau fakta itu benar, tentu itu akan mengacu, mempermudah kita untuk bisa mengambil kebijakan. Nah itu. Nah setelah kita kumpulkan fakta-faktanya, semakin banyak fakta dan detail, kita akan semakin mudah untuk menentukan solusi atau menemukan solusi untuk mengambil keputusan. Nah selain itu juga kita mempertimbangkan paradigma, cara berpikir mengambil keputusan. Ini sangat penting karena dengan 4 paradigma, yaitu dari individu, apa itu versus kelompok atau minoritas ke mayoritas, dari rasa keadilan bertentangan dengan rasa empati, dari kebenaran berlawanan dengan rasa kasihan, dari jangka efektifnya dampaknya dari jangka panjang ke jangka pendeknya, itu perlu pertimbangan. Langkah berikutnya yang mempengaruhi untuk mengambil keputusan adalah dengan melibatkan kita mengacu pada 3 prinsip, yaitu berbasis peraturan, berbasis rasa keadilan, dan berbasis hasil adil. Nah setelah itu kita lakukan, masih ada langkah berikutnya, yaitu dengan setelah mendapat fakta, setelah pertimbangan, bisa kita ambil juga dengan investigasi yang sifatnya di sini adalah untuk alternatif permasalahan, alternatif solusi. Jika nanti solusi ini begini, dengan pertimbangan begini, bisa dengan cara ini. Nah itu sangat penting. Setelah kita fix dengan melibatkan yang bersangkutan ataupun mencari fakta yang baik, yang validasinya bagus, dengan akurat dan sebagainya, baru kita bisa menentukan atau mengambil keputusan. Tapi langkah berikutnya masih ada, Mbak Yati, yaitu evaluasi dan refleksi. Evaluasi gunanya untuk mengetahui seberapa efektif kita mengambil keputusan. Sedangkan untuk refleksinya itu untuk diri kita sendiri. Pengalaman terbaik dalam mengambil keputusan itu gunanya untuk membekali kita nanti kalau mengambil keputusan atau ada masalah yang motifnya hampir sama, kita sudah ada pegangan. Nah, kalaupun itu misalnya tidak efektif, berarti di lain waktu jika kita ada permasalahan yang sama, kita perlu cari cara lain untuk memperbaiki. Begitu Mbak.
lumayan kompleks ya Bu. Iya. Nah, ini selanjutnya, hal apa sih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam dilema etika yang pertama tentunya kita nilai diri itu nomor satu yang harus kita. Jadi untuk mengambil rasa keadilan itu harus melibatkan dari seberapa kita memiliki nilai diri atau kebijakan kebaikan dari diri kita sendiri di dalam mengambil keputusan sebelum berpedoman pada peraturan yang berlaku. Nah, hal ini sangat penting, itu gunanya untuk mengurangi dampak negatif yang akan ditimbulkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, tentunya tetap tadi seperti tadi mengarah atau mengacu pada 3 prinsip, 4 paradigma, 9 langkah pengambilan keputusan tadi, itu jangan sampai dilewatkan yang ini prosedurnya supaya pengambilan keputusan bisa akurat. Gitu. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini? Iya, tantangannya itu dalam kasus dilema etika itu sama-sama benar. Jadi kita akan memutuskan, oh saya mengambil langkah yang ini, padahal yang ini juga ada nilai benar. Nah, di situ yang harus kita munculkan memang nomor satu, tetap kita mengacu pada peraturan atau ketentuan yang berlaku tanpa meninggalkan rasa keadilan. Karena dengan rasa keadilan bisa jadi yang kita ambil keputusan itu tentu akan merugikan satu pihak yang lain. Itu kita harapkan pihak yang lain itu tidak merasa kita judgement atau kita rugikan karena ucapan, tetapi dia akan bisa mengerti karena dengan rasa penyadaran diri mereka. Nah, itu lebih baik dampaknya untuk kita maupun untuk suasana bekerja atau belajar. Selanjutnya Ibu, apa Ibu ada memiliki tata cara atau jadwal tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur apa sih selama ini yang Ibu terapkan? Oke, terima kasih. Ini pengalaman saya yang harus saya tuangkan ini lumayan ini ya, walaupun belum seberapa Ibu. Jadi untuk penjadwalan untuk pengambilan keputusan atau menyelesaikan masalah itu yang pertama kita lihat dari mendesak atau tidaknya masalah itu. Kalau masalah itu harus bersifat mendesak atau urgent, harus cepat selesai, itu kita mengambil langkah secepatnya juga. Jadi mungkin tidak ada penjadwalan khusus. Tapi kalau itu sifatnya itu dilema etika tadi ya, yang di sini banyak melibatkan pihak-pihak, itu masalahnya harus dikonfirmasi ke si A si B-nya. Nah, seperti itu perlu dijadwalkan. Jadi di sini selain mendesak atau tidaknya masalah, penting atau tidaknya masalah pada instansi kita, pada kasus kita, itu juga luasan masalah itu sendiri yang harus kita pertimbangkan. Semakin luas masalah dan mencakup atau melibatkan banyak pihak, kita mesti harus menjadwalkan untuk diskusi, untuk kolaborasi, untuk mengkonfirmasi. Itu perlu waktu dan sebaiknya dijadwalkan. Selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Baik, kalau mempermudah namanya mengambil keputusan itu pasti ada rasa was-was, karena pasti nanti ada timbul gejolak. Apakah gejolak nanti kita bisa atasi atau tidak, itu jadi pikiran pertama. Tapi sebelum itu adalah
yang kita perlu munculkan adalah nilai diri kita, nilai kebajikan dari diri kita sendiri. Jadi apakah ini nanti keputusan yang saya ambil ini nanti berdampak meluas dari segi positif negatifnya dan sebagainya. Nah, sehingga di sini perlu ada faktor pendukungnya, yaitu berupa masukan ataupun teman diskusi, yaitu guru ataupun orang yang terkait yang berkompeten, selain dari nilai kebaikan dari diri kita sendiri. Nah, jadi sebelum mengambil keputusan, kita harus memastikan bahwa kita punya niat yang baik dan memang di sini tidak ada subjektivitas yang mendominasi. Baik Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman selama mengambil keputusan di Lima Etika ini? Iya, nomor satu, memperbaiki diri, ya. Memperbaiki nilai diri itu nomor satu. Karena sebelum kita mengambil keputusan untuk orang lain, yang memutuskan harus berpikir jernih. Nah, itu harus nilai diri nomor satu. Nomor dua adalah faktor kolaborasi dengan pihak lain yang bisa kita membantu untuk memberikan fakta atau masukan. Nah, itu tentu kembali kepada prosedur dan semua langkah itu harus kita lewati dengan tertib, itu supaya mempermudah dan nantinya jika itu bermasalah, berefek ataupun berdampak kurang baik atau negatif, kita bisa menanggulangi dengan membuka atau secara terbuka. Kita bisa bahwa hal-hal yang kita lakukan sudah sesuai dengan prosedur. Begitu Mbak Yati. Masih ada lagi? Alhamdulillah cukup Bu. Alhamdulillah, saya juga lega kalau begini. Luar biasa Ibu. Dari awal sampai akhir lumayan pengalaman Ibu dan tata cara pengambilan keputusan Ibu sangat luar biasa. Ini dapat saya, kalau izin boleh saya bisa menerapkannya sedalam saya memimpin kelas. Saya kan sebagai guru adalah pemimpin dalam pembelajaran. Semoga nanti saat saya ada masalah atau mengalami pengambilan keputusan yang dilema etika di lingkungan kelas yang saya ampuh, saya bisa belajar dari pengalaman Ibu dan mohon Ibu selalu menjadi panutan saya. Terima kasih, mudah-mudahan baik-baik saya. Kita sama-sama bekerja sama untuk sebuah kebaikan dan keberhasilan. Itu Mbak Yati, ada kurang lebihnya saya tadi menjawab pertanyaan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya terima kasih Ibu, mohon maaf saya telah mengganggu waktu Ibu. Saya Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, tetap semangat, kerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Di sela-sela kesibukan Bapak, saya ingin menyela sebentar sehubungan tugas kami di program guru penggerak angkatan 11 di demonstrasi kontekstual 3.1. Kami diminta mewawancarai pimpinan kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Langsung saja ya Pak. Mohon kami dibagi pengalamannya selama Bapak mengambil keputusan selama menjadi kepala sekolah. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu kasus dilema etika atau rujukan moral? Itu pada dasarnya yang kita amati juga adalah kasus yang terjadi di sekolah, terutama
tingkah laku anak itu yang paling utama. Jadi kalau ada hal-hal yang menyangkut masalah anak itu, terutama moral tingkah laku, itu secepatnya harus kita tangani. Terus selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang terutama kasus di mana antara dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi begini, tiap ada masalah itu langsung saya tangani supaya nanti tidak berkepanjangan, kita ambil jalan tengahnya supaya di antara kedua belah pihak itu tidak ada yang kita rugikan. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah selama ini? Yang pertama kita selesaikan dulu di sekolah. Apabila hal tersebut belum bisa selesai, kita harus melibatkan terutama orang tua bagian yang bersangkutan. Berarti melibatkan orang tua juga. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dunia etika? Yang pertama, kita sering memberikan nasihat kepada anak-anak secara umum maupun secara pribadi supaya hal-hal tersebut tidak dilakukan oleh anak-anak dengan memberikan beberapa contoh kepada anak tersebut. Berarti kasusnya dicegah dulu ya? Dicegah sebelum ada kejadian kasus. Ya. Terus selanjutnya, apakah Bapak memiliki nih tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa nih yang selama ini Bapak laksanakan? Jadwal itu tidak menentu. Kita melihat kasusnya, kalau terjadi suatu kasus, waktu itu juga harus kita selesaikan. Jangan sampai menunda-nunda kasus itu berkepanjangan. Terus tantangan apa saja Pak yang merupakan yang Bapak alami dalam pengambilan keputusan ini? Tentunya kan banyak melibatkan orang, tentunya ada tantangannya. Jadinya tantangannya kalau kita itu ada kasus, kalau semua itu saling menyadari antara pihak sekolah, kemudian peserta didik yang bermasalah, termasuk juga orang tuanya, itu kalau sama-sama menyadari tidak ada masalah itu. Tetapi kadang kan ada seperti contohnya orang tua yang kurang menyadari hal tersebut. Ada orang tua yang kurang menerima apa yang dilakukan anak itu. Kadang tidak percaya bahwa anaknya telah melakukan kesalahan. Adakah Pak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor yang selama ini dapat mempermudah Bapak untuk membantu pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang banyak membantu terutama dari pihak sekolah, dari Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu, guru semua yang ada di sekolah ini saling membantu, saling bekerja sama sehingga kasus itu tetap terselesai. Tentunya kolaborasi tetap ya Pak. Tetap. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama ini, selama puluhan tahun menjadi kepala sekolah, pengalaman yang dalam mengambil keputusan dilema etika, pengalamannya yang seperti apa? Pengalamannya banyak sekali. Kita itu mulai dari awal jadi guru, jadi kepala sekolah itu memang tantangannya banyak sekali, terutama tugas-tugas yang kita lakukan. Apalagi kita menghadapi teman-teman itu kan mempunyai karakter yang berbeda, apalagi termasuk peserta didik juga berbeda-beda. Jadi kita harus tahu, paham benar seperti apa karakter masing-masing. Yang pertama Memahami karakter. Pendekatannya lumayan ya Pak ya, soalnya harus memahami karakter. Baik Bapak, saya kira cukup. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas berbagi pengalamannya. Semoga saya juga dapat, jika suatu saat saya menjadi pemimpin yang jelas, yang nyata, saya sekarang menjadi pemimpin di kelas saya juga akan belajar dari pengalaman Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang jenengan laksanakan bisa terlaksana dan bisa tercapai.
Terima kasih Bapak. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa.